Shalom teman-teman muda, apa kabar? Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacaran antara Protestan dengan Katolik. Boleh apa tidak? Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini memberkati kita semua anak-anak muda. Dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke sana, saya mau coba sharing sedikit saja sejarah singkat antara Katolik dan Protestan mengapa bisa terjadi. Dan ini saya sampaikan bukan untuk jadi bahan perdebatan, tapi hanya untuk kita bisa tahu bahwa ternyata pada awalnya Protestan dan Katolik itu sama. Sampai sekarang sama. Dan disebut dengan istilah Kristen. Dan kita bisa baca itu di Kisah Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Di sanalah pertama kali disebut istilah Kristen, dan belum ada di sana istilah Protestan ataupun Katolik. Jadi pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Namun terjadi perpecahan di awal abad 17. Di awal abad 17, perpecahan tersebut mengakibatkan dua blok, yaitu Katolik dengan Protestan. Sekali lagi, pada dasarnya sama, pada dasarnya Kristen. Yang kenapa terjadi perpecahan waktu itu dilatar belakangi oleh koreksi dari para reformator. Salah satunya khususnya Martin Luther pada masa itu. Nah, koreksi dari Martin Luther adalah atas doktrin yang berkembang. Nah, doktrinnya apa saya tidak bahas di sini, nanti terlalu panjang karena fokusnya saya itu membahas boleh apa tidak. Nah, cuma saya kasih sedikit gambaran. Nah, koreksi Martin Luther adalah doktrin yang sedang berkembang pada masa itu, yang dijadikan ketetapan oleh pimpinan gereja. Nah, itu yang dikoreksi. Oke. Nah, Martin Luther menuliskan dalil-dalilnya yang sangat terkenal dan menempelkannya pada gereja di Wittenberg, Jerman. Oke, ini sejarah singkat saja supaya teman-teman nanti bisa tahu, oh ternyata kita sama. Tidak jadi masalah dan it's okay. Cuman kita butuh tahu informasi ini. Nah, sungguh sebenarnya tidak pernah direncanakan Kristen itu menjadi terbagi dua blok, yaitu Katolik dan Protestan. Namun tekanan demi tekanan, kalau kita pelajari tekanan demi tekanan, hingga gerakan kontra reformasi terjadi. Nah, ini udah tidak lagi bicara tentang sikap iman Kristen, tetapi kepada kekuasaan pada waktu itu, kekuasaan pemimpin gereja saat itu. Ironisnya sampai banyak korban yang berjatuhan. Nah, sedikit lagi. Nah, dari situlah terjadi perpisahan yang sangat menyedihkan antara bahkan ada kebencian di situ. Ada satu perbedaan doktrin yang sangat kental. Nah, dari situlah terjadi sebuah perpecahan, terbagi jadi Katolik dan Protestan. Namun puji Tuhan, sekarang ini semuanya sudah mencair, sudah seperti dulu, seperti pertama kali di Antioquia. Seperti itu pertama kali, bahwa Katolik dengan Protestan sudah kembali mencair hubungannya dan persaudaraan itu sudah kembali terjalin. Nah, itulah sejarah singkatnya.
Nah, jadi intinya adalah dasarnya Protestan dan Katolik adalah sama, yang disebut dengan Kristen. Dan Kristen disebut artinya pengikut Kristus. Jadi mau agama apapun, mau agama apapun, selama dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Sebab jujur, Yesus tidak pernah datang bawa agama. Yesus sendiri tidak membawa gereja. Yesus membawa kehidupan dan dia membawa keselamatan. Itulah intinya. Intinya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Oke, kita masuk kembali ke topik kita, ke topik yang akan kita bahas, pacaran Protestan dengan Katolik boleh apa tidak? Nah, jawabannya, apalagi setelah kita dengar sejarah tadi, jawabannya adalah boleh dan sangat-sangat boleh. Oke, jadi teman-teman jangan lagi bertanya-tanya, khususnya teman-teman yang nge-DM saya, teman-teman yang komentar, teman-teman yang ngechat, jangan lagi bertanya boleh apa tidak. Jawabannya sangat-sangat boleh. Karena Katolik dengan Protestan pada awalnya, pada dasarnya memang kita disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Oke? Nah, saya beritahukan alasan lain mengapa saya katakan boleh, berpacaran antara Protestan dengan Katolik. Alasan yang lain, yang pertama adalah karena Protestan baik Katolik sama-sama percaya kepada Yesus, sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Jadi teman-teman silahkan mau berpacaran dengan Protestan, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan mau berpacaran dengan teman-teman Katolik, silahkan. Kita ini sama, kita Kristen, pengikut Kristus. Jadi itu yang pertama, kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus dan sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Jadi boleh. Alasan yang kedua, kenapa saya katakan Protestan dan Katolik itu boleh berpacaran. Alasan yang kedua adalah Alkitabnya juga sama. Namun ada beberapa yang teman-teman mungkin juga bingung ketika buka Alkitabnya Protestan dengan buka Alkitabnya Katolik. Mungkin beberapa teman ada yang bingung, tapi pada dasarnya sama. Namun kalau teman-teman pelajarin, kembali lagi ingat teman-teman, saya poinnya, tujuannya adalah menjawab pertanyaan boleh apa tidak berpacaran dengan Protestan dengan Katolik, bukan untuk menjadi sebuah perdebatan, ya. Namun ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya sama di kitabnya. Nah, Katolik itu terdapat 72 kitab, 45 kitab PL, 27 kitab PB. Nah, di Katolik itu terdapat kitab Deuterokanonika, kitab yang berada di antara PL dan PB. Saya ulang sekali lagi, di Katolik terdapat kitab Deuterokanonika yang terdapat di antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Sekali lagi, ini bukan untuk perdebatan, ini hanya sekedar supaya teman-teman tahu bahwa pada dasarnya Protestan dan Katolik sama. Nah, yang termasuk kepada Deuterokanonika, mungkin teman-teman bertanya, yang Protestan mungkin bertanya, yang anak-anak muda, Deuterokanonika itu yang gimana? Nah,
yang termasuk kepada kitab Deuterokanonika itu adalah Tobit, Yudit, tambahan-tambahan pada kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus anak Sirak, Baruk, surat Nabi Yeremia, tambahan-tambahan pada kitab Daniel, 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, inilah yang disebut dengan Deuterokanonika. Dan ini tidak ada di kitabnya Protestan. Namun sekali lagi saya bilang, ini pada dasarnya sama. Jadi mana tahu teman-teman bertanya, kenapa di kitab ini tidak ada Deuterokanonika, di sini kenapa ada? Nah, supaya teman-teman bisa menjawab itu. Dan sekali lagi, pada dasarnya kita sama, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Nah, sedangkan di Protestan itu terdapat 66 kitab, 39 kitab PL, 27 kitab PB, 66 kitab. Jadi yang saya sampaikan ini, perbedaan ini bukan untuk teman-teman, karena kemarin saya sempat buat video tentang ini juga hampir sama. Tapi ada orang-orang komen bilang, kok bilang berbeda, kok buat isu kayak perpecahan. Bukan, saya hanya menyampaikan yang ada di Katolik di kitabnya ini dan yang tidak ada di Protestan. Jadi pada dasarnya sama. Nah, kemudian kan perbedaan bukan hal menjadi satu perdebatan. Yang paling penting, kita ini memang kan tubuh Kristus. Ada yang jadi kepala contohnya, ada yang jadi tangan. Ada perbedaan, tapi perbedaan bukanlah untuk kita jadi berdebat, tapi semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di gereja saja berbeda-beda doktrinnya. Aliran aja sekarang berbeda-beda, tapi tujuannya adalah Kristus. So teman-teman, setelah dengar ini, please berpikir cerdas, bukan untuk memisah-misahkan, tapi untuk menolong. Sekali lagi ya, untuk menolong teman-teman muda yang bertanya kepada kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana Protestan dengan Katolik boleh apa tidak? Karena mereka bingung. Nah, saya di sini coba jelaskan dan berdoa teman-teman muda setelah dengar ini, pikiranmu dapat terbuka dan engkau jadi tidak terbeban lagi, engkau tidak bingung lagi. Tapi setelah ini engkau melangkah dengan yakin, sebab pada dasarnya Katolik dengan Protestan sama. Oke? Tidak ada perbedaan, sama. Nah, alasan yang lain, yang ketiga yang saya katakan Protestan dengan Katolik itu boleh dan sangat boleh. Alasan yang ketiga adalah Protestan ataupun Katolik, kita ini sama-sama percaya kepada Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus. Ya, kita sama-sama percaya. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong, Dia adalah penuntun, penghibur. Artinya apa? Hal-hal yang esensi kita sama-sama percaya, yaitu tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita sama-sama, Protestan dan Katolik, sama-sama percaya. Terus kemudian kitabnya juga sama. Ya, kitabnya juga sama. Kalaupun ada sedikit yang mungkin tidak ada di sini, ada di sini, itu bukan membuat kita jadi berbeda. Tetap sama, kita disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Ya, jadi yang esensi itu kita sama. Yang ketiga, kita juga yang esensi sama. Sama-sama percaya kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus Dia penolong, penuntun dan penghibur. So jadi teman-teman muda, jangan lagi bingung, jangan lagi bertanya-tanya. Ingat, Protestan tidak lebih baik dari Katolik. Katolik juga sebaliknya tidak lebih baik dari Protestan. Karena kita semua yang percaya kepada Yesus, kita adalah murid Kristus,
kita adalah pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen. Ya, jadi sampai di sini mohon teman-teman itu boleh paham, dan setelah ini hatimu bisa legowo, bisa lega. Ya, kemudian alasan yang lain yang keempat yang saya katakan bahwa Protestan dan Katolik itu adalah sama, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Alasan yang keempat adalah kita sama-sama percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, Protestan percaya Allah Tritunggal, Katolik juga percaya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Kita sama-sama percaya kepada tiga pribadi itu. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Ya, apa yang diperdebatkan? Hanya kan dalam berpacaran ini yang sering sekali saya konseling sama anak-anak muda, yang sering sekali kan menjadi halangan. Yang pertama, beda. Artinya beda itu begini, gerejanya beda. Satu gereja di Katolik, satu gereja contoh di gereja apa? Contoh nih, KBPK, GKPIK. Nah, ini kadang-kadang kan yang menjadi permasalahan di sini, mau gereja di mana? Kan itu aja sebenarnya yang menjadi selama ini perdebatan dan pertentangan, ya. Itu aja sih masalahnya. Terus kemudian maunya dari pihak perempuan, lakinya yang pindah ke Katolik, ataupun mungkin dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki maunya pihak perempuan yang pindah ke Protestan. Itu aja sih sebenarnya yang selama ini yang menjadi satu tantangan, satu masalah dalam setiap kali menjalin satu hubungan. Samalah contoh antara karismatik dengan Protestan. Ini juga menjadi perdebatan. Setiap kali seseorang pindah contoh ke karismatik, kemudian berbahasa roh, kemudian dibaptis, kemudian segala macam yang lain, orang bilang, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ini lagi? Nah, itu aja yang selama ini yang istilahnya jadi perdebatan-perdebatan yang tidak esensi. Masalah doktrin. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting yang esensi kita sama. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya Tritunggal, percaya Roh Kudus. Yang penting yang esensi ini kita sama, itu yang terpenting. Masalah doktrin kan setiap orang beda-beda cara pandangnya. Yang penting tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari Alkitab. Itu saja. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa saya bilang bahwa boleh dan sangat boleh Protestan menikah dengan Katolik, ataupun Katolik sangat boleh menikah dengan Protestan, karena sama. Alasan yang kelima yang terakhir adalah kita ini kan sama-sama ke gereja. Betul tidak? Kita ini sama-sama memuji Tuhan Yesus. Kita kan tidak memuji pohon kan? Kita tidak memuji air kan? Kita tidak memuji manusia kan? Yang kita puji adalah Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama ke gereja. Jadi apalagi yang perlu diperdebatkan? Oke, teman-teman muda. Jadi saya berharap dan saya berdoa apa yang telah saya sampaikan ini. Yang pertama, teman-teman jangan dijadikan sebuah perdebatan. Karena sekali lagi saya udah bilang jelas-jelas bahwa Katolik dan Protestan adalah sama. Kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Yang kedua adalah teman-teman jangan lagi bingung, jangan lagi bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya boleh apa tidak, kenapa orang tua aku begini, kenapa orang tuanya begini. Dengarkan saya baik. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, siapa saja, mau agama apapun yang percaya kepada Yesus, dia disebut dengan Kristen, pengikut Kristus. Ya, jangan lagi tanya boleh apa tidak.
sangat-sangat boleh. Dan yang terakhir, saya berdoa setelah mendengarkan ini, engkau dengan senang hati, engkau dengan legowo menjalin hubunganmu dengan pacarmu yang mungkin Katolik, kamu Protestan, atau yang kamu Katolik menjalin hubungan dengan pacarmu yang Protestan. Ya, jadi ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, yang saya sampaikan di sini. Intinya adalah boleh, dan sangat boleh. Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati, boleh di like dan share sebanyak mungkin biar teman-teman yang lain juga ikut terberkati. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.